Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mampu menggunakan beberapa alat ukur dasar. Kedua, menentukan ketidakpastian pada hasil pengukuran dan hasil percobaan. Ketiga, menjelaskan arti statistik hasil percobaan. Keempat, memahami pengertian angka berarti atau AB. Kelima, mampu menggunakan jangka sorong, mikrometer skrup, dan neraca Ohaus 4 lengan sesuai dengan ketentuan. Keenam, memberi besaran turunan, volume, dan massa jenis. Ketujuh, mengungkapkan hasil perhitungan lengkap dengan ketidakpastian. Selanjutnya alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama alat 1 voltmeter, kedua amperemeter, ketiga stopwatch, keempat busur derajat, kelima jangka sorong, keenam mikrometer skrup, ketujuh neraca Ohaus 4 lengan, kedelapan neraca digital, kesembilan mister plastik 30 cm. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, pertama balok, kedua kelereng besar, ketiga kelereng kecil, dan keempat pipa paralon. Yang ketiga, dasar teori. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran, dimensi, atau kapasitas dengan satuan yang dijadikan sebagai suatu patokan. Pengukuran dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda-benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat kepastian. Pertama, ketidakpastian dan sumbernya. Pada ketidakpastian dengan sumbernya meliputi pertama, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya nilai skala yang terkecil atau NST alat ukur. Setiap alat ukur mempunyai skala terkecil yang merupakan keterbatasan. Oleh karena itu, hasil pengukuran dengan membaca skala pada alat ukur hanya dapat dipastikan hingga batas atau jumlah angka tertentu saja. Inilah salah satu sumber ketidakpastian yang tak terelakkan. Kedua, ketidakpastian bersistem. Ketidakpastian bersistem dapat disebut sebagai kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki sebelum pengukuran dilaksanakan. Jika tidak memungkinkan, usahakan untuk mengoreksi kesalahan ini pada akhir pengukuran. Di antara kesalahan ketidakpastian bersistem yaitu pertama, kesalahan kalibrasi, yaitu untuk memperoleh hasil yang baik. Jika memungkinkan, lakukanlah pengkalibrasian alat yang akan digunakan. Untuk itu diperlukan alat standar yang penunjukannya jauh lebih terjamin kebenarannya. Caranya adalah dengan membuat catatan atau grafik yang menyatakan berapa hasil bacaan alat standar untuk setiap langkah yang ditunjukkan oleh alat yang digunakan. Kesalahan kedua yaitu kesalahan titik nol, yaitu pada alat ukur yang baik. Kesalahan ini dapat dikoreksi dengan memutar tombol pengatur kedudukan atau penunjukan agar dimulai dengan menunjuk tepat pada angka 0. Jika tidak, Anda harus membuat catatan petunjuk awal jarum tersebut dan kemudian mengoreksi semua hasil bacaan atau pengamatan dengan skala kesalahan titik 0 tersebut. Yang ketiga yaitu kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks timbul akibat kesalahan arah pandangan sewaktu membaca skala. Ketidakpastian yang ketiga yaitu ketidakpastian acak. Ketidakpastian ini bersumber dari keadaan atau gangguan yang sifatnya acak, menghasilkan ketidakpastian acak. Penyebabnya diantaranya adalah gerakan molekul udara atau gerak Brown, fluktuasi tegangan listrik, bising elektronik, semua sering di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Untuk pengukuran yang teliti harus diusahakan, misalnya ruang yang tertutup, mengurangi pengaruh angin, sumber tegangan yang berkualitas tinggi, atau yang menjamin tidak terjadinya fluktuasi yang tinggi, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu ketidakpastian atau kemampuan atau keterampilan pengamat. Pada keterbatasan ini, kita harus sadari bahwa alat yang bermutu belum menjamin hasil yang bermutu tinggi pula, karena jika itu melibatkan si pengamat sebagai yang mengamat langsung atau mengatur segala sesuatu yang terkait dengan pengukuran, tentulah keterampilan, ketajaman mata, dan kemampuan lain dari si pengamat akan memberi andil pada mutu hasil pengukuran. Dengan kata lain, pengamat merupakan salah satu sumber kesalahan atau ketidakpastian. Bagian kedua yaitu ketidakpastian pada pengukuran berulang. Dalam mencari nilai dan ketidakpastian yang digunakan dalam pengukuran diharuskan menggunakan ilmu statistika. Di bawah ini ada beberapa hal yang penting sehubungan dengan percobaan yang akan kita lakukan di laboratorium, yaitu yang pertama nilai rata-rata. Misalkan kita melakukan N kali pengukuran besaran X dengan hasil X1, X2, X3, dan seterusnya, kesimpulan nilai X ini merupakan suatu sampel dari populasi besaran X. Dari sampel, kita tidak mungkin memperoleh nilai sebenarnya, yaitu X. Nilai yang dipandang terbaik terhadap nilai X adalah nilai rata-rata sampel yang ditentukan dengan cara delta X. Selanjutnya yang kedua, ketidakpastian pada pengukuran berulang. Pada ketidakpastian pada pengukuran berulang yaitu pertama nilai rata-rata. Yang kedua, ketidakpastian pada nilai rata-rata deviasi standar. Salah satu besaran yang banyak digunakan sebagai ketidakpastian pada nilai rata-rata adalah deviasi standar. Yang ketiga, arti deviasi standar sebagai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Yang keempat, ketelitian pengukuran dan ketidakpastian relatif. Yang kelima, angka berarti. Angka penting adalah angka hasil dari pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari perhitungan menggunakan alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari perhitungan skala alat ukur. Ketidakpastian sebaiknya hanya ditulis dengan satu angka. Selanjutnya yang ketiga itu ada ketidakpastian besaran yang merupakan fungsi dan besaran lainnya. Pada ketidakpastian besaran yang merupakan fungsi dan besaran lainnya meliputi pertama, panjang P diukur satu kali dengan hasil. Yang kedua, panjang P diukur berulang dengan hasil. Karena perbedaan cara memperoleh besaran dan ketidakpastian ini terkait pula dengan arti statistik yang berbeda, maka cara menentukan ketidakpastian besaran dibedakan sesuai dengan 3 kasus, yaitu pertama, semua besaran ditentukan melalui pengukuran tunggal atau ketidakpastian berasal dari NST. Yang kedua, semua ketidakpastian adalah deviasi standar atau dari pengukuran berulang. Yang ketiga, sebagian ketidakpastian adalah deviasi standar dan sebagian dari NST. 4. Prosedur kerja. Prosedur kerja dari pengukuran tunggal. Pertama, mengukur panjang dan lebar balok dengan jangka sorong masing-masing 1 kali. Kemudian menentukan ketidakpastian relatifnya masing-masing. Selanjutnya menuliskan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya. Yang kedua, mengukur diameter kelereng dengan mikrometer skrup masing-masing 1 kali. Kemudian menentukan ketidakpastian relatifnya. Selanjutnya menuliskan hasil
pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya. Yang ketiga, pengukuran tebal balok dengan mikrometer sekrup 1 kali. Kemudian menentukan ketidakpastian relatifnya. Selanjutnya menuliskan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya dengan memperhatikan angka berarti yang digunakan. 4. Menentukan volume balok dan kelereng dari hasil pengukuran di nomor 2, 3, dan 4. Kemudian menentukan ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Selanjutnya menuliskan hasil penentuan volume benda tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya dengan memperhatikan jumlah angka berarti. Kedua, prosedur kerja dari pengukuran tunggal berulang. Yang pertama, mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok serta diameter kelereng masing-masing 3 kali. Kedua, menentukan nilai rata-ratanya. Ketiga, menentukan ketidakpastian atau deviasi standar masing-masing besaran tersebut. Keempat, menentukan pula ketidakpastian relatifnya masing-masing. Kelima, menentukan volume balok dan kelereng beserta ketidakpastian mutlak dan relatifnya. Kemudian menuliskan hasil perhitungan volumenya lengkap dengan ketidakpastian mutlaknya. Yang keenam, membandingkan ketelitian hasil penentuan volume pada bagian pengukuran tunggal. Ketiga, prosedur kerja dari pengukuran berulang. Pertama, mempelajari cara menggunakan neraca Ohaus 4 lengan untuk menimbang balok dan kelereng. Kemudian, mencatat hal-hal yang perlu diperhatikan pada neraca tersebut. Selanjutnya, menentukan NST-nya, itu massa benda terkecil. Yang kedua, menimbang balok dan kelereng masing-masing 1 kali. Menuliskan dengan kepastiannya. Bagian pertama, menggunakan hasil pengukuran di atas dan menentukan volume pada pengukuran tunggal berulang untuk menentukan rapat massa balok. Yang kedua, menentukan ketidakpastian mutlak dan relatifnya. Ketiga, menuliskan hasil penentuan rapat massa balok lengkap dengan ketidakpastiannya mutlak dengan mengingat angka berarti. Yang keempat, menjelaskan arti statistik hasil yang diperoleh. Kelima, hasil pengamatan. Pertama, menentukan NST dan batas ukur alat ukur. Yang pertama, mistar, batas ukurnya 30 dikali 10 pangkat minus 2. NST-nya 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kedua, jangka sorong. Batas ukurnya 15 kali 10 pangkat min 2. NST-nya 1 kali 10 pangkat minus 4 meter. Ketiga, mikrometer sekrup. Batas ukurnya 25 kali 10 pangkat minus 3. NST-nya 1 kali 10 pangkat minus 5 meter. Yang keempat, neraca digital. Batas ukurnya itu 1 gram. NST-nya 0,1 mg atau 0,01 gram. Kelima, neraca Ohaus 4 lengan. Batas ukurnya 311 kali 10 pangkat minus 3. NST-nya 1 kali 10 pangkat minus 5 kg. Yang keenam, termometer. Batas ukurnya 100 derajat. NST-nya 0,5 ml. Yang ketujuh, stopwatch digital. Batas ukurnya 30 sekon. NST-nya 1 kali 10 pangkat minus 1 sekon. Yang kedelapan, busur derajat. Batas ukurnya 180 derajat. NST-nya 1 derajat. Kedua, pengukuran tunggal. A. Balok. Bagian balok ini diketahui massa dari balok yaitu 10,96 kali 10 pangkat minus 3 kg. Panjangnya 34,9 kali 10 pangkat minus 3 meter. Lebarnya 31,2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Tingginya 28,6 kali 10 pangkat minus 3 meter. B. Kelereng.
Kelereng dibagi menjadi dua, yaitu kelereng besar dan kelereng kecil. Kelereng besar diketahui masanya 21,27 kali 10 pangkat minus 3 kg. Diameternya 25,19 kali 10 pangkat minus 3 meter. Bagian kelereng kecil diketahui masanya 5,53 kali 10 pangkat minus 3 kg. Bagian diameternya 16,38 kali 10 pangkat minus 3 meter. Bagian C, pipa paralon. Diketahui masanya 10,42 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kedua, diketahui diameter dalamnya 18,4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ketiga, diketahui diameter luarnya 22,6 kali 10 pangkat minus 3 meter. Keempat, diketahui tingginya 54,3 kali 10 pangkat minus 3 meter. 3. Pengukuran tunggal berulang. A. Balok. Diketahui masanya 10,97 kali 10 pangkat minus 3 kg. Panjangnya 34,9 kali 10 pangkat minus 3 meter. Lebar pertama 31,4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Lebar kedua 31,5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Lebar ketiga 31,6 kali 10 pangkat minus 3 meter. Diketahui tinggi pertamanya 28,4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Tinggi kedua 28,6 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Tinggi ketiga 28,5 kali 10 pangkat minus 3 meter. B. Pipa paralon. Diketahui masanya 0,42 dikali 10 pangkat minus 3 kg. Tingginya 54,4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Diketahui diameter dalam pertamanya itu 15,4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter dalam kedua 16,0 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter dalam ketiga yaitu 16,0 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter luar pertama 19,8 kali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter luar kedua 19,7 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter luar bagian ketiga yaitu 19,8 kali 10 pangkat minus 3. Keempat, pengukuran berulang. A. Balok. Diketahui masanya 10,97 dikali 10 pangkat minus 3 kg. Panjang pertamanya 33,8 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Panjang kedua 33,9 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Panjang ketiga 33,7 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Lebar pertama 31,4 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Lebar kedua 31,3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Lebar ketiga 31,5 kali 10 pangkat minus 3. Tinggi pertama 28,4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Tinggi kedua 28,3 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Tinggi ketiga 28,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. B. Kelereng besar mempunyai massa 21,27 kali 10 pangkat minus 3 kg. Diameter pertama 25,29 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter kedua 25,23 kali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter ketiga yaitu 25,26 kali 10 pangkat minus 3 meter. C. Kelereng kecil diketahui masanya 5,54 kali 10 pangkat minus 3 kg.
Diketahui diameter pertamanya 16,43 kali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter keduanya 16,49 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter ketiganya 16,34 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Bagian D, pipa paralon mempunyai massa 10,14 dikali 10 pangkat minus 3 kg. Tinggi pertamanya 54,9 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Tinggi keduanya 54,7 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Tinggi ketiganya 54,3 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter dalam pertamanya 15,2 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter dalam kedua 15,1 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter dalam ketiga yaitu 15,7 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter luar pertama yaitu 22,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter luar kedua yaitu 22,4 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Diameter luar ketiga yaitu 22,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. 6. Analisis data. Pertama, perhitungan umum, di mana perhitungan umum ini dilakukan 3 perlakuan. Pertama, pengukuran tunggal. A. Balok menghitung volume. Adapun persamaan yang digunakan adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berdasarkan persamaan yang digunakan dan hasil perhitungan yang diperoleh adalah 3,11 dikali 10 pangkat minus 5 meter per kubik. B. Menghitung massa jenis. Adapun persamaan yang digunakan adalah Rho atau massa jenis sama dengan massa atau M per V atau volume. Berdasarkan persamaan yang digunakan dan hasil perhitungan diperoleh adalah 3,52 dikali 10 pangkat 2 kg per meter persegi. B. Kelereng besar. Pertama, menghitung volume. Sebelum menghitung volume, kita perlu menghitung jari-jarinya dengan menggunakan persamaan R atau jari-jari sama dengan D atau diameter per 2 yang diperoleh hasilnya yaitu 12,595 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya, mencari volume dengan persamaan V atau volume sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Berdasarkan persamaan yang digunakan dan hasil perhitungan diperoleh adalah 8,37 dikali 10 pangkat minus 6 meter per kubik. Bagian B menghitung massa jenis dengan persamaan Rho atau massa jenis sama dengan M atau massa per V atau volume. Berdasarkan persamaan yang digunakan dan hasil perhitungan diperoleh yaitu 2,54 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. C. Kelereng kecil. Bagian A, menghitung volume. Sebelum menghitung volume, kita perlu menghitung jari-jarinya, di mana persamaannya yaitu R sama dengan D per 2. Berdasarkan rumusnya diperoleh hasil 9,2 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume. V sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Berdasarkan persamaan yang digunakan dan hasil perhitungan diperoleh yaitu 2,30 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Bagian B, menghitung massa jenis. Adapun persamaannya yaitu Rho atau massa jenis sama dengan
M atau massa per V atau volume. Berdasarkan persamaan yang digunakan dan hasil perhitungan diperoleh yaitu 2,40 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. D. Pipa paralon. A. Menghitung volume pipa. Sebelum menghitung volume, kita perlu mencari diameternya. Pertama, kita mencari diameter dalam dari pipa paralon dengan persamaan R sama dengan D per 2. Dari persamaan itu kita mendapatkan hasil 9,2 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume, adapun persamaannya yaitu V diameter dalam sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Berdasarkan persamaan yang digunakan diperoleh hasil 1,44 dikali 10 pangkat minus 5 meter per kubik. Selanjutnya dicari diameter luarnya dengan cara mencari jari-jari dengan persamaan R sama dengan D per 2. Berdasarkan persamaan itu diperoleh hasil 11,3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume diameter luar yaitu Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Berdasarkan persamaan itu diperoleh hasil 2,18 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Untuk mencari volume totalnya digunakan persamaan VT sama dengan VL dikurangi VD. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 7,4 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Bagian B menghitung massa jenis. Adapun persamaannya yaitu Rho atau massa jenis sama dengan M atau massa per V atau volume. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 14,08 dikali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Kedua, pengukuran tunggal berulang. Bagian A, balok. Di balok ini kita perlu menghitung volumenya. Sebelum menghitung volumenya, kita perlu mencari lebar rata-rata dari balok tersebut. Adapun persamaan yang digunakan yaitu L rata-rata sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 per N. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil yaitu 31,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Yang perlu dicari kedua sebelum volume yaitu tinggi rata-rata. Adapun persamaan yang digunakan yaitu T rata-rata sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 per N. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 28,5 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume. Adapun persamaannya yaitu V sama dengan P dikali lebar rata-rata dikali tinggi rata-rata. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 3,13 dikali 10 pangkat minus 5 meter per kubik. Bagian B menghitung massa jenis. Adapun persamaan yang digunakan yaitu Rho sama dengan massa per volume. Berdasarkan dari persamaan tersebut diperoleh hasil 3,50 dikali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Bagian B, pipa paralon. Pertama, menghitung volume pipa. Sebelum menghitung volume pipa, kita perlu mencari diameter dalamnya. Dalam diameter dalamnya itu kita perlu lagi mencari jari-jarinya. Adapun persamaan yang digunakan yaitu R sama dengan D per 2, di mana diameter dalamnya ini ada 3 yang perlu dicari jari-jarinya. Pertama, jari-jari pertama hasilnya itu 7,7 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Jari-jari yang kedua
Berdasarkan dari persamaan tersebut, hasilnya yaitu 8,0 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Jari-jari yang ketiga berdasarkan persamaan tersebut, hasilnya yaitu 8,0 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya yang perlu dicari yaitu jari-jari rata-rata. Adapun persamaan yang digunakan yaitu rata-rata jari sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 per N. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 7,9 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume diameter dalam. Adapun persamaannya yaitu V sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 1,07 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Yang kedua, diameter luar. Dari diameter luar itu kita perlu mencari jari-jari pertama, kedua, dan ketiga. Adapun persamaannya yaitu R sama dengan D per 2. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh R1-nya yaitu 9,90 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jari-jari kedua yaitu 9,85 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Jari-jari ketiga yaitu 9,90 dikali 10 pangkat min 3 meter. Selanjutnya mencari jari-jari rata-rata. Adapun persamaan yang digunakan yaitu rata-rata jari-jari sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 per N. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 9,88 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume diameter luar. Adapun persamaan yang digunakan yaitu VL sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Berdasarkan persamaan tersebut hasilnya yaitu 1,67 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Selanjutnya mencari volume total yaitu adapun persamaan yang digunakan yaitu volume total sama dengan volume diameter luar dikurangi volume diameter dalam. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 0,60 dikali 10 pangkat minus 5 meter per kubik. Bagian B menghitung massa jenis. Adapun persamaan yang digunakan yaitu Rho sama dengan M per V. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 17,37 dikali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Bagian ketiga pengukuran berulang. Yang pertama itu balok. Di dalam balok itu pertama kita menghitung volumenya. Sebelum menghitung volumenya kita perlu menghitung panjang rata-ratanya. Adapun rumus yang digunakan yaitu P rata-rata sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 per N. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 33,80 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya kita perlu mencari lebar rata-rata. Adapun persamaan yang digunakan yaitu L1 ditambah L2 ditambah L3 per N. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 31,40 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari tinggi rata-rata. Adapun persamaan yang digunakan yaitu T rata-rata sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 per N. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 28,40 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya baru menghitung volumenya. Adapun persamaan yang digunakan yaitu V sama dengan panjang rata-rata dikali lebar rata-rata dikali tinggi rata-rata. Berdasarkan persamaan yang digunakan hasilnya yaitu 3,01 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Bagian B menghitung massa jenis. Adapun persamaan yang digunakan adalah Rho sama dengan M per V. Berdasarkan persamaan yang digunakan diperoleh hasil 3,65 dikali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. B. Kelereng besar. Pertama menghitung volumenya. Sebelum menghitung volume kita perlu mencari jari-jari. Adapun persamaan yang digunakan yaitu R sama dengan D per 2. Dari persamaan tersebut diperoleh hasil R1-nya
adalah 12,645 dikali 10 pangkat minus 3 meter. R2-nya yaitu 12,615 dikali 10 pangkat minus 3 meter. R3-nya yaitu 12,630 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume. Adapun persamaan yang digunakan yaitu V sama dengan P per 3 dikali Pi dikali R pangkat 2. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 8,44 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Bagian B menghitung massa jenis. Adapun persamaan yang digunakan yaitu Rho sama dengan M per V. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 2,52 dikali 10 pangkat 6 kg per meter kubik. C. Kelereng kecil. A. Menghitung volume. Sebelum menghitung volume kita perlu mencari jari-jarinya. Adapun persamaan yang digunakan yaitu R sama dengan D per 2. Berdasarkan persamaan yang digunakan diperoleh hasil R1-nya 8,215 kali 10 pangkat minus 3 meter. R2-nya 8,245 dikali 10 pangkat minus 3 meter. R3-nya yaitu 8,170 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari jari-jari rata-rata. Adapun persamaan yang digunakan yaitu rata-rata jari-jari sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 per N. Berdasarkan persamaan tersebut didapatkan hasil 8,21 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume. Adapun persamaan yang digunakan yaitu V sama dengan 4 per 3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 2,32 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Bagian B menghitung massa jenis kelereng. Adapun persamaan yang digunakan yaitu Rho sama dengan M per V. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 2,39 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Bagian D pipa paralon. Pertama menghitung volume. Sebelum menghitung volumenya kita perlu mencari tinggi rata-rata. Adapun persamaan yang digunakan yaitu tinggi rata-rata sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 per N. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 54,6 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari diameter dalam. Di dalam diameter dalam ini kita mencari jari-jarinya. Adapun persamaan yang digunakan yaitu R sama dengan D per 2. Berdasarkan persamaan yang digunakan diperoleh hasil R1 yaitu 7,60 dikali 10 pangkat minus 3 meter. R2-nya 7,55 dikali 10 pangkat minus 3 meter. R3-nya yaitu 7,85 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari jari-jari rata-rata. Adapun persamaan yang digunakan yaitu R rata-rata sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 per N. Berdasarkan persamaan yang digunakan diperoleh hasil 7,67 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume diameter dalam. Adapun persamaan yang digunakan yaitu T sama dengan Pi dikali R rata-rata pangkat 2 dikali T rata-rata. Berdasarkan persamaan yang digunakan diperoleh hasil 1,01 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Kedua, diameter luar. Dalam diameter luar itu dicari jari-jarinya. Adapun persamaan yang digunakan yaitu R sama dengan D per 2. Berdasarkan persamaan yang digunakan diperoleh hasil R1-nya yaitu 11,25 dikali 10 pangkat min 3 meter. R2-nya 11,20 dikali 10 pangkat minus 3 meter. R3-nya yaitu 11,25 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari R rata-rata. Adapun persamaan yang digunakan yaitu R rata-rata sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 per N. Berdasarkan persamaan yang digunakan diperoleh hasil 11,23 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari volume. Adapun persamaan yang digunakan yaitu V sama dengan Pi dikali rata-rata
V sama dengan Pi dikali R rata-rata pangkat 2 dikali T rata-rata. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 2,17 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Mencari volume total. Adapun persamaan yang digunakan yaitu VT sama dengan VL dikurangi VD. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 1,16 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Bagian B menghitung massa jenis. Adapun persamaan yang digunakan yaitu Rho sama dengan M per V. Berdasarkan persamaan yang digunakan diperoleh hasil 8,97 kg per meter kubik. 2. Perhitungan ralat. Pada perlakuan pertama yaitu pengukuran tunggal dengan bahan pertama yaitu balok. Pertama, ralat terhadap volume balok. Untuk volume, delta V sama dengan 1,49 eksponen min 3 meter kubik. KTPM sama dengan delta V sama dengan 1,49 eksponen min 3 meter kubik. Untuk KTPR-nya sama dengan delta V per V kali 100%. Sama dengan hasilnya 0,48%. Adapun angka berarti yaitu 1 kurang log min log delta V per V yaitu hasilnya 3,32. Pelaporannya yaitu V kurang lebih delta V meter kubik yaitu 3,11 kurang lebih 0,0149 eksponen min 5 meter kubik. Selanjutnya ralat terhadap massa jenis balok. Adapun delta P-nya yaitu 1,69 kg per meter kubik. KTPM yaitu delta P sama dengan 1,69 kg per meter kubik. KTPR sama dengan delta P per P kali 100 yaitu hasilnya 0,48%. Angka berartinya 1 min log delta P per P yaitu hasilnya 3,32. Pelaporannya P kurang lebih delta P kilogram per meter kubik yaitu di mana P sama dengan 3,52 kurang lebih delta P yaitu 0,0169 eksponen 2 kg per meter kubik. Selanjutnya pada bahan kedua yaitu kelereng. Pada perlakuan kelereng di sini terdapat dua yaitu kelereng besar dan kelereng kecil. Pada kelereng besar untuk ralat terhadap volumenya delta V-nya sama dengan 9,97 eksponen min 9 meter kubik. KTPM sama dengan delta V sama dengan 9,97 eksponen min 9 meter kubik. KTPR-nya delta V per V kali 100%. Itu hasilnya 0,12%. Angka berartinya 1 min log delta V per V hasilnya 3,92. Pelaporannya V kurang lebih delta V di mana V 8,370 kurang lebih delta V-nya 0,009970 eksponen min 6 meter kubik. Ralat terhadap massa jenis kelereng besar yaitu delta P sama dengan 3,02 kg per meter kubik. KTPM sama dengan delta P yaitu 3,02 kg per meter kubik. KTPR sama dengan delta P per P kali 100% menghasilkan 0,12%. Angka berartinya yaitu 1 min log delta P per P hasilnya 3,92. Pelaporannya P kurang lebih delta P di mana P 2,540 kurang lebih delta P-nya 0,003020 eksponen 3 kg per meter kubik. Selanjutnya pada kelereng kecil, ralat terhadap volumenya
yaitu delta V sama dengan 4,22 eksponen min 9 meter kubik, KTPM sama dengan delta V sama dengan 4,22 eksponen min 9 meter kubik, KTPR sama dengan delta V per V kali 100%, menghasilkan 0,18%. Angka berartinya yaitu 1 min log delta V per V yaitu 3,74. Pelaporannya yaitu V kurang lebih delta V, di mana V sama dengan 2,300 kurang lebih delta V-nya 0,004220 eksponen min 6 meter kubik. Ralat terhadap massa jenis kelereng kecil, delta P-nya sama dengan 4,66 kg per meter kubik, KTPM sama dengan delta P sama dengan 4,66 kg per meter kubik, KTPR-nya sama dengan delta P per P kali 100, menghasilkan 0,19%. Angka berartinya yaitu 1 min log delta P per P menghasilkan 3,71. Pelaporannya P kurang lebih delta P, di mana P 2,400 kurang lebih delta P-nya 0,00466 kg eksponen min 3 kg per meter kubik. Selanjutnya pada bahan ketiga yaitu pipa paralon. Di pipa paralon kita mengukur diameter dalam. Ralat volume dalam, ralat terhadap volume yaitu delta volume dalamnya menghasilkan 1,70 eksponen min 7 meter kubik, KTPM sama dengan 1,70 eksponen min 7 meter kubik, KTPR-nya delta D sama dengan V volume dalam kali 100, menghasilkan 1,18%. Angka berartinya 1 min log delta V volume dalam per volume dalam, menghasilkan 2,93. Adapun volume luarnya yaitu delta volume luar sama dengan 2,13 eksponen min 7 meter kubik, KTPM-nya sama dengan 2,13 eksponen min 7 meter kubik, KTPR-nya sama dengan delta volume luar per volume luar kali 100, menghasilkan 0,98%. Angka berartinya 1 min log delta volume luar per volume luar, menghasilkan 3,01. Pelaporannya volume luar kurang lebih delta volume luar, di mana volume luar 2,18 kurang lebih delta volume dalam 0,0213 eksponen min 5 meter kubik. Ralat terhadap massa jenis, delta P-nya sama dengan 8,08 kg per meter kubik, KTPM sama dengan delta P sama dengan 8,08 kg per meter kubik, KTPR-nya delta P per P kali 100, menghasilkan 0,57%. Angka berarti yaitu 1 min log delta P per P menghasilkan 3,24. Pelaporan P kurang lebih delta P, di mana P 1,41 kurang lebih delta P-nya 0,00808 eksponen min 3 kg per meter kubik. Perlakuan kedua yaitu pengukuran tunggal berulang. Pada perlakuan pertama yaitu pada bahan balok. Untuk balok, ralat terhadap volume standar deviasi SL-nya sama dengan 0,56 eksponen min 4 meter, KTPM-nya sama dengan SL sama dengan 0,56 eksponen min 4 meter, KTPR sama dengan SL per L kali 100% sama dengan 0,17%. Angka berartinya 1 min log SL per L sama dengan 3,77. Pelaporan
nilai rata-rata L kurang lebih SL, di mana nilai rata-rata L sama dengan 3,150 kurang lebih SL-nya 0,005600 eksponen min 2 meter. Standar deviasi tinggi ST sama dengan 0,56 eksponen min 4 meter. KTPM sama dengan ST 0,56 eksponen min 4 meter. KTPR sama dengan ST per T kali 100% sama dengan 0,19%. Angka berartinya 1 min log ST per T sama dengan 3,72. Pelaporan nilai rata-rata T kurang lebih ST, di mana nilai rata-rata T 2,850 kurang lebih ST-nya 0,005600 eksponen min 2 meter. Delta V-nya sama dengan 8,82 eksponen min 8 meter kubik. KTPM-nya delta V sama dengan 8,82 kali eksponen min 8 meter kubik. KTPR sama dengan delta V per V kali 100 sama dengan 0,28%. Angka berartinya 1 min log delta V per V sama dengan 3,55. Pelaporan V kurang lebih delta V, di mana V 3,130 kurang lebih delta V-nya 0,008820 kali 10 eksponen min 5 meter. Selanjutnya ralat terhadap massa jenis, di mana P-nya sama dengan 1,01 kg per meter kubik. KTPM sama dengan delta P sama dengan 1,01 kg per meter kubik. KTPR-nya sama dengan delta P per P kali 100 sama dengan 0,29%. Angka berartinya 1 min log kali delta P per P sama dengan 3,54. Pelaporan P kurang lebih delta P, di mana P 3,500 kurang lebih delta P-nya 0,01010 kali 10 eksponen 2 meter kubik. Selanjutnya pipa paralon. Ralat terhadap volume. Standar deviasi jari-jari untuk diameter dalam yaitu SR sama dengan 0,10 kali 10 eksponen min 3 meter. KTPM sama dengan SR sama dengan 0,10 kali 10 eksponen min 3 meter. KTPR-nya sama dengan SR per R kali 100% sama dengan 1,27%. Angka berartinya 1 min log SR per R sama dengan 2,896. Pelaporan R kurang lebih SR, di mana R sama dengan 7,90 kurang lebih SR-nya 0,100 kali 10 eksponen min 3 meter. Adapun delta volume dalamnya yaitu sama dengan 2,70 kali 10 eksponen min 7 meter kubik. KTPM-nya sama dengan delta volume dalam 2,70 kali 10 eksponen min 7 meter kubik. KTPR-nya sama dengan delta volume dalam per volume dalam kali 100% sama dengan 2,52%. Angka berartinya 1 min log delta volume dalam per volume dalam sama dengan 2,60. Pelaporan volume dalam kurang lebih delta volume dalam, di mana volume dalam sama dengan 1,07 kurang lebih delta volume dalamnya 0,0270 eksponen min 5 meter kubik. Selanjutnya standar deviasi jari-jari diameter luar, di mana SR-nya sama dengan 1,67 kali 10 eksponen min 5 meter. KTPM-nya sama dengan SR sama dengan 1,67 kali 10 eksponen min 5 meter. KTPR-nya SR per R kali 100% sama dengan 0,17%. Adapun angka berartinya yaitu 1 min log kali SR per R sama dengan 2,896. Pelaporannya nilai rata-rata R kurang lebih SR,
di mana nilai rata-rata R 7,90, kurang lebih SR-nya 0,100 kali 10 eksponen min 3 meter. Untuk delta volume luarnya sama dengan 6,84 kali 10 eksponen min 8 meter kubik. KTPM-nya sama dengan delta volume luar 0,68 kali 10 eksponen min 7 meter kubik. KTPR-nya sama dengan delta volume luar per volume luar kali 100% sama dengan 0,41%. Adapun angka berartinya 1 min log kali volume delta volume luar per volume luar sama dengan 3,39. Pelaporannya volume luar kurang lebih delta volume luar, di mana volume luarnya sama dengan 1,67, kurang lebih delta volume luar sama dengan 0,00680 kali 10 eksponen min 5 meter kubik. Selanjutnya ralat terhadap massa jenis. Delta P-nya di sini sama dengan 58,47 kg per meter kubik. KTPM-nya sama dengan delta P sama dengan 58,47 kg per meter kubik. KTPR-nya sama dengan delta P per P kali 10 kali 100% sama dengan 3,37%. Angka berartinya 1 min log delta P per P sama dengan 2,50. Pelaporan P kurang lebih delta P meter kubik sama dengan 17,4 kurang lebih delta P-nya 0,585 kali 10 eksponen 2 kg meter kubik. Pengukuran berulang. Pertama, balok. Ralat terhadap volume balok dicari, yaitu standar deviasi panjangnya. SP sama dengan 0,56 dikali 10 pangkat minus 4 meter. KTPM sama dengan SP sama dengan 0,56 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Mencari KTPR, adapun persamaan yang digunakan yaitu SP per P dikali 100%. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil 0,17%. AB sama dengan 1 dikurangi log SP per P rata-rata. Hasilnya 3,77 atau bisa dibulatkan menjadi 4 AB. Pelaporan P rata-rata plus minus SP satuannya meter, di mana P rata-rata itu 3,380 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan nilai dari SP yaitu 0,005600 kali 10 pangkat minus 2 meter. Selanjutnya mencari standar deviasi lebar. Nilai SN yaitu 0,56 dikali 10 pangkat minus 4 meter. KTPM sama dengan SL sama dengan 0,56 kali 10 pangkat 4 meter. KTPR sama dengan SL per L rata-rata dikali 100%, di mana hasilnya 0,18%. AB sama dengan 1 dikurangi log SL per L rata-rata. Hasilnya yaitu 3,74, bisa dibulatkan menjadi 4 AB. Pelaporan L rata-rata plus minus SL satuannya meter, di mana nilai L rata-rata yaitu 3,140 kali 10 pangkat minus 2 meter, dan nilai dari SL yaitu 0,05600 kali 10 pangkat minus 2 meter. Selanjutnya mencari standar deviasi tinggi. Nilai dari ST yang diperoleh yaitu 0,56 dikali 10 pangkat minus 4 meter. KTPM sama dengan ST sama dengan 0,56 dikali 10 pangkat minus 4 meter. KTPR yaitu ST per T rata-rata dikali 100%, didapat nilainya yaitu 0,20%. AB sama dengan 1 kurangi log ST per T rata-rata, nilainya yaitu 3,70 atau bisa dibulatkan menjadi 4 AB. Pelaporan T rata-rata plus minus ST satuannya meter, di mana nilai T rata-rata yaitu 2,840 kali 10 pangkat minus 2 meter.
dan nilai dari ST yaitu 0,005600 kali 10 pangkat minus 2 meter. Selanjutnya mencari delta V. Nilai delta V yang diperoleh yaitu 9,44 dikali 10 pangkat minus 8 meter kubik. KTPM sama dengan delta V yaitu 9,44 dikali 10 pangkat minus 8 meter kubik. KTPR sama dengan delta V per V dikali 100%. Nilai yang diperoleh yaitu 0,31%. AB-nya yaitu 1 kurangi log delta V per V. Hasil yang diperoleh yaitu 3,51 atau bisa dibulatkan menjadi 4AB. Pelaporan V plus minus delta V, satuannya meter kubik, di mana nilai dari V yaitu 3,010 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik, dan nilai dari delta V yaitu 0,009440 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Selanjutnya ralat terhadap massa jenis balok. Dicari yaitu delta rho, di mana nilai yang diperoleh yaitu 1,16 kg per meter kubik. KTPM sama dengan delta rho yaitu 1,16 kg per meter kubik. KTPR sama dengan delta rho per rho kali 100%, di mana hasilnya yang diperoleh yaitu 0,32%. AB sama dengan 1 kurang log delta rho per rho. Hasil yang diperoleh yaitu 3,49 atau bisa dibulatkan menjadi 4AB. Nilainya yaitu 3,49 atau bisa ditulis 3AB. Pelaporan rho plus minus delta rho kilogram per meter kubik, di mana rho itu nilainya yaitu 3,65 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik, dan nilai delta rho yaitu 0,0116 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Bahan kedua yaitu kelereng besar. Ralat terhadap volume kelereng. Yang dicari yaitu SR, di mana nilai SR yang diperoleh yaitu 1,15 kali 10 pangkat minus 5 meter. KTPM-nya sama dengan SR yaitu 1,15 kali 10 pangkat minus 5 meter. KTPR sama dengan SR per R rata-rata dikali 100%, di mana hasilnya 0,09%. AB sama dengan 1 kurang log SR per R rata-rata, di mana yang didapatkan yaitu 4,04 dan bisa ditulis juga menjadi 4AB. Pelaporan S rata-rata plus minus SR, satuannya meter, di mana nilai dari R rata-rata yaitu 1,263 kali 10 pangkat minus 2 meter, dan nilai dari SR yaitu 0,001150 kali 10 pangkat minus 2 meter. Selanjutnya mencari delta V. Delta V yang diperoleh yaitu 2306,16 dikali 10 pangkat minus 11 meter kubik. KTPM sama dengan delta V yaitu 2306,16 dikali 10 pangkat minus 11 meter kubik. KTPR sama dengan delta V per V kali 100%, di mana hasil yang diperoleh yaitu 0,27%. AB sama dengan 1 kurangi log delta V per V. Hasil yang diperoleh yaitu 3,56 yang bisa dibulatkan menjadi 4AB. Pelaporan V plus minus delta V satuannya meter kubik, di mana nilai dari V yaitu 8,440 kali 10 pangkat 6 meter kubik, dan nilai dari delta V yaitu 0,02306 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Selanjutnya ralat terhadap massa jenis kelereng. Yang dicari yaitu delta rho. Nilai delta rho yang diperoleh yaitu 6,92 kg per meter kubik. KTPM sama dengan delta rho yaitu 6,92 kg per meter kubik. KTPR sama dengan delta rho per rho dikali 100%, dan hasilnya yaitu 0,27%. AB sama dengan 1 kurangi log delta rho per rho. Hasilnya yaitu 3,57 atau bisa dibulatkan menjadi 4AB. Pelaporan rho plus minus delta rho satuannya kilogram per meter kubik, di mana nilai rho yaitu 2,520 dikali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik, dan nilai dari delta rho yaitu 0,006920 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik.
Selanjutnya kelereng kecil, ralat terhadap volume kelereng. Yang dicari yaitu SR, di mana nilai SR yang diperoleh yaitu 21,79 kali 10 pangkat minus 6 meter. KTPM sama dengan SR, di mana nilainya 21,79 kali 10 pangkat minus 6 meter. KTPR sama dengan SR per R rata-rata kali 100%, di mana hasilnya 0,27%. AB sama dengan 1 kurangi log SR per R rata-rata, nilainya yaitu 3,57 atau bisa dibulatkan menjadi 4AB. Pelaporan S rata-rata plus minus SR satuannya meter, di mana nilai dari R rata-rata yaitu 8,210 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nilai dari SR yaitu 0,02179 kali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya mencari delta V, di mana delta V yang diperoleh yaitu 18.541,81 dikali 10 pangkat minus 12 meter kubik. KTPM sama dengan delta V yaitu 18.541,81 kali 10 pangkat minus 12 meter kubik. KTPR sama dengan delta V per V dikali 100% dan hasilnya 0,80%. AB sama dengan 1 kurangi log delta V per V, di mana hasilnya itu 3,09 atau bisa ditulis menjadi 3AB. Pelaporan V plus minus delta V satuannya meter kubik. Nilai dari V yaitu 2,32 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik dan nilai dari delta V yaitu 0,0185 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Selanjutnya mencari ralat terhadap massa jenis kelereng, di mana yang dicari yaitu delta rho. Delta rho yang didapatkan yaitu 2,89 kg per meter kubik. KTPM sama dengan delta rho yaitu 2,89 kg per meter kubik. KTPR sama dengan delta rho per rho dikali 100%, di mana hasilnya 0,12%. AB sama dengan 1 kurangi log delta rho per rho yaitu hasilnya 3,92 dan bisa dibulatkan menjadi 4AB. Pelaporan P plus minus delta rho satuannya gram per meter kubik, di mana nilai dari rho yaitu 2,390 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nilai dari delta rho yaitu 0,00289 kali 10 pangkat 3 kg per meter. Bahan yang ketiga yaitu pipa paralon. Ralat terhadap volume pipa, standar deviasi jari-jari untuk diameter dalam. Yang dicari yaitu SR, di mana nilai yang diperoleh yaitu 0,93 kali 10 pangkat minus 4 meter. KTPM sama dengan SR yaitu 0,93 kali 10 pangkat minus 4 meter. KTPR sama dengan SR per R rata-rata dikali 100% dan hasilnya 1,21%. AB sama dengan 1 kurangi log SR per R rata-rata dan hasilnya 2,92 dan bisa dibulatkan menjadi 3AB. Pelaporan R rata-rata plus minus SR dan satuannya meter, di mana nilai R rata-rata itu 7,67 dikali 10 pangkat minus 3 meter dan nilai dari SR yaitu 0,0930 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya standar deviasi tinggi untuk diameter luar. Yang dicari yaitu ST. Dan nilai yang diperoleh yaitu 0,15 kali 10 pangkat minus 3 meter. KTPM sama dengan ST yaitu 0,15 kali 10 pangkat minus 3 meter. KTPR yaitu ST per T rata-rata dikali 100% dan hasilnya 0,27%. AB sama dengan 1 kurangi log ST per T rata-rata dan hasilnya 3,57 dan bisa dibulatkan menjadi 4AB. Pelaporan T rata-rata plus minus ST dan satuannya meter. Nilai dari T rata-rata yaitu 5,463 kali 10 pangkat minus 2 meter dan nilai dari ST yaitu 0,01500 kali 10 pangkat minus 2 meter. Selanjutnya dicari yaitu delta V diameter luar. Nilai delta V diameter luar yaitu 0,28 kali 10 pangkat minus. KTPM sama dengan delta VL yaitu 0,28 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. KTPR sama dengan delta VL per VL dikali 100% yaitu nilainya 1,29%.
AB sama dengan 1 kurangi log delta VL per VR. Hasilnya 2,89 dan bisa dibulatkan menjadi 3AB. Pelaporan VL plus minus delta VL satuannya meter kubik. Nilai dari VL yaitu 2,17 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Nilai dari delta VL yaitu 0,0280 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Selanjutnya mencari ralat terhadap massa jenis pipa, yaitu dicari delta rho-nya, di mana delta rho yang diperoleh yaitu 35,85 kg per meter kubik, di mana KTPM sama dengan delta rho yaitu 35,85 kg per meter kubik. KTPR sama dengan delta rho per rho dikali 100% dan hasilnya 4,08%. AB sama dengan 1 kurangi log delta rho per rho. Hasilnya dari AB yaitu 2,39 dan bisa ditulis menjadi 2AB. Pelaporan rho plus minus delta rho satuannya kilogram per meter kubik, di mana nilai rho yaitu 8,8 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik dan nilai dari delta rho yaitu 0,36 dikali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. 7. Pembahasan. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dimensi atau kapasitas dengan satuan yang dijadikan sebagai suatu patokan. Pengukuran dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda-benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat kepastian. Misalnya, menghitung volume balok, maka kita harus terlebih dahulu mengukur untuk mengetahui panjang, lebar, dan tinggi balok. Setelah itu baru kita menghitung volumenya. Pengukuran akurat merupakan bagian penting di fisika. Walaupun demikian, tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Terdapat ketidakpastian di setiap pengukuran tersebut. Ketidakpastian ini muncul dari sumber yang berbeda-beda. Misalnya, keterbatasan atas ketepatan setiap alat ukur yang digunakan, maupun ketidakmampuan membaca sebuah alat ukur di luar batas bagian terkecil yang ditunjuk oleh alat ukur itu sendiri. Pada percobaan ini, alat yang digunakan adalah mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca Ohaus 4 lengan, termometer, stopwatch digital, dan busul derajat. Mistar digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari balok yang dipakai. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan balok, untuk mengukur diameter luar, untuk mengukur diameter dalam pipa paralon, dan untuk mengukur kedalaman pipa paralon. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan balok, untuk mengukur diameter pipa paralon dan kelereng, untuk mengukur garis tengah lubang pada pipa paralon. Neraca Ohaus 4 lengan digunakan untuk mengukur massa benda pada balok, pipa paralon, dan kelereng. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Stopwatch digital digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan. Busur derajat digunakan untuk mengetahui besar sudut dan menggambarkan suatu sudut. Pada percobaan ini terdapat 3 kali perlakuan, yaitu pengukuran tunggal berulang, dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal yaitu pengukuran yang dilakukan sekali untuk setiap bahan. Pengukuran tunggal berulang yaitu pengukuran yang salah satu bahan dilakukan sekali pengukuran, sedangkan bahan lainnya dilakukan secara berulang, dan di dalam percobaan ini dilakukan 3 kali pengukuran. Sedangkan pengukuran berulang yaitu pengukuran yang dilakukan berulang, 3 kali pengukuran untuk setiap pengukuran panjang bahan. Tujuan dari pengukuran berulang agar mendapatkan ketelitian yang maksimal dan akurat. Pada percobaan kali ini kami menggunakan 3 alat ukur, yaitu pertama jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok serta mengukur diameter luar dan dalam pipa paralon. Jangka sorong memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala NST-nya adalah 0,01 mm. Hasil pengukurannya dapat ditentukan dengan membaca petunjuk angka 0 pada skala utama terhadap skala nonius ditambah kali hasil antara NST dengan angka pada skala nonius yang tepat segaris dengan skala utama.
Alat yang kedua yaitu micrometer scope. Micrometer scope digunakan untuk mengukur diameter dari kelereng besar dan kecil. Alat ini juga memiliki dua skala utama, yaitu skala utama dan skala Nonius. NST-nya adalah 0,01 mm. Hasil pengukurannya dapat ditentukan dengan membaca posisi skala utama terhadap skala putar ditambah hasil kali antara NST alat dengan posisi garis skala putar yang berimpit dengan garis pada skala utama. Alat yang ketiga yaitu neraca digital. Neraca digital digunakan untuk mengukur massa dari balok, kelereng, maupun pipa paralon. NST dari neraca digital yaitu 0,01 gram. Hasil pengukurannya dapat ditentukan dengan membaca nilai yang tertera pada layar monitor neraca. Yang kedua yaitu arti statistik dari hasil percobaan. Disajikan dalam pelaporan dengan memperhatikan penggunaan angka berarti. Angka berarti adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pada alat ukur dan satu angka terakhir yang ditafsirkan. Ketiga, adapun hasil perhitungan yang kami peroleh antara lain, pertama itu pengukuran tunggal, yang bahan pertama ada balok. Untuk mencari volumenya, yaitu volume kurang lebih delta volume sama dengan 3,11 kurang lebih 0,0149 eksponen min 5 meter kubik. Untuk massa jenis kurang lebih delta P sama dengan 3,52 kurang lebih 0,0169 eksponen 2 kg per meter kubik. Selanjutnya bahan kedua ada kelereng besar. Untuk volume kurang lebih delta volume sama dengan 8,370 kurang lebih 0,009970 eksponen min 6 meter kubik. Adapun massa jenisnya P sama dengan kurang lebih delta P sama dengan 2,540 kurang lebih 0,004220 eksponen min 3 kg per meter kubik. Bahan ketiga yaitu kelereng kecil. Untuk mencari volumenya, volume kurang lebih delta V sama dengan volumenya 2,300 kurang lebih delta V-nya 0,004220 eksponen min 6 meter kubik. Untuk massa jenisnya P kurang lebih delta P sendiri 2,400 kurang lebih delta P-nya 0,004660 eksponen 3 kg per meter kubik. Selanjutnya bahan yang ketiga yaitu pipa paralon. Volume dalamnya kurang lebih delta volume dalam, di mana volume dalamnya sama dengan 1,44 kurang lebih delta volume dalam 0,0170 eksponen min 5 meter kubik. Volume luar yaitu volume luar kurang lebih delta volume luar, di mana volume luar sama dengan 2,18 kurang lebih delta volume luar 0,0213 eksponen min 5 kg meter kubik. Untuk massa jenisnya P sama dengan kurang lebih delta P. P sendiri sama dengan 1,41 kurang lebih delta P 0,00808 eksponen 3 kg meter kubik. Selanjutnya perlakuan untuk pengukuran tunggal berulang. Di sini ada dua bahan yaitu balok dan pipa paralon. Untuk baloknya volume, untuk volumenya
volume kurang lebih delta V, di mana volume 3,130, kurang lebih delta V-nya 0,00820 eksponen min 5 meter kubik. Untuk massa jenisnya P sama dengan P kurang lebih delta P, di mana P sama dengan 3,500, kurang lebih delta P-nya 0,01010 eksponen 2 kilogram per meter kubik. Bahan yang kedua ada pipa paralon yang volume dalamnya sama dengan volume dalam kurang lebih delta volume dalam, di mana volume dalam sama dengan 1,07 kurang lebih delta volume dalamnya yaitu 0,0270 eksponen min 5 meter kubik. Volume luar kurang lebih delta volume luar, di mana volume luar sama dengan 1,67, kurang lebih delta volume luarnya 0,00680 eksponen min 5 meter kubik. Untuk massanya P sama dengan delta kurang lebih delta P sama dengan, di mana P-nya 1,74, kurang lebih delta P-nya 0,0585 eksponen 3 kg per meter kubik. Selanjutnya ke perlakuan ketiga yaitu pengukuran berulang. Di sini ada 4 bahan ujinya, yaitu balok, kelereng besar, kelereng kecil, dan pipa paralon. Untuk baloknya volumenya kurang lebih delta V, di mana volumenya 3,010, kurang lebih delta V-nya 0,09440 eksponen min 5 meter kubik. Massa jenisnya P sama dengan P kurang lebih delta P, di mana P-nya 3,65, kurang lebih delta P-nya 0,0116 eksponen 2 kg per meter kubik. Kelereng besarnya volumenya yaitu volume kurang lebih delta volume, di mana volumenya 8,440, kurang lebih delta V-nya 0,02306 eksponen min 6 meter kubik. Untuk massa jenisnya P sama dengan P kurang lebih delta P sama dengan, di mana delta P-nya sama dengan 2,520, kurang lebih delta P-nya 0,006920 eksponen 3 kg per meter kubik. Selanjutnya kelereng kecil maksudnya untuk mencari volume kurang lebih delta volume, di mana volume 2,30, kurang lebih delta volumenya 0,0185 eksponen min 6 meter kubik. Massa jenisnya P sama dengan P delta P, P kurang lebih delta P sama dengan delta P-nya 2,390, kurang lebih delta P-nya 0,002890 eksponen 3 kg per meter kubik. Selanjutnya bahan terakhir yaitu pipa paralon. Untuk pipa paralon diameter dalamnya volume diameter dalam yaitu volume dalam kurang lebih delta volume dalam, di mana volume dalam sama dengan 1,0, kurang lebih delta volume dalamnya yaitu 0,078 eksponen min 5 meter kubik. Volume luar 2,17, kurang lebih delta volume luarnya itu 0,0280 eksponen min 5 meter kubik. Selanjutnya massa jenisnya, di mana P-nya sama dengan 8,8, kurang lebih delta P-nya itu 0,36 eksponen 2 kg per meter kubik. Itulah kesimpulan dari pengukuran kami, yaitu pengukuran dan ketidakpastian.